Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel Mida Rayasya. Dan alhamdulillah kembali share lagi untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat-sangat sederhana. Apa kabar juga untuk teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah, tanpa kekurangan satu apapun, dan apa yang dicita-citakan dan yang diharapkan bisa terwujud dan tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Ini aku di sore hari ya teman-teman, jadi pengen masak, bukan pengen sih, memang harus masak ya kan, karena untuk mempersiapkan buat makan malam nanti. Dan ini aku masak simpel aja, mau goreng ayam aja, terus mau bikin sambal ijo gitu, dan untuk sayurnya nggak ada sih. Soalnya aku tuh kayak bingung juga pas belanja ke warung sayur, pengen sayur apa gitu kan, jadinya karena bingung, alhasil aku nggak ngambil sayur ya teman-teman. Jadi ya udah, untuk sayur makan malam kali ini libur dulu deh, nggak apa-apa lah ya sekali-kali. Dan itu tuh juga aku mau goreng ayam bumbu serai gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh resep dapat dari Instagram gitu. Jadi aku coba, sebenarnya aku tuh udah masak si ayam ini tuh coba di siang hari makan sama Ralin, goreng gitu ya, dan rasanya tuh enak banget ya teman-teman. Cuman memang gorengnya itu karena percobaan, jadi nggak yang terlalu banyak ya kan, secukupnya aku sama Ralin makan pas di siangnya. Dan pas udah sore gini, jadi aku mikirnya ya udah deh, buat ayam serai lagi, ayam goreng serai lagi, karena memang enak juga. Terus Ralin juga suka, jadi ya udah di sore ini buat ayam goreng serai lagi gitu. Dan ini untuk perbawangannya juga sekalian aku kupas untuk si cabai ijo. Cuman di sini cabenya nggak yang ijo semua sih, karena untuk cabai rawit aku tuh ternyata nggak ada yang warna hijau ya kan. Jadi ya udah ada beberapa biji yang ijo-ijo, aku campur aja sama yang warna-warna oranye gitu ya teman-teman. Jadi untungnya juga untuk cabai keriting, cabai besarnya itu alhamdulillah memang ada yang ijo, dan juga tomatnya aku pakai 1 buah tomat ijo juga. Dan sebelum diulek, untuk percabeannya mau aku rebus dulu, jadi nanti udah direbus baru diulek dan nanti dimasak lagi pakai minyak gitu ya teman-teman. Dan ini sambil nunggu air rebusan yang mau ngerebus percabean, di sini aku mau blender dulu untuk bumbu si ayam gorengnya. Jadi untuk bumbu ayam gorengnya simple banget sih ya teman-teman. Jadi yang di blender itu bawang merah, bawang putih sama serai secukupnya, pokoknya dikira-kira aja banyak, sesuaikan dengan ayam yang mau digoreng. Dan untuk blendernya juga jangan yang terlalu halus-halus banget, supaya masih ada bertekstur untuk si serai-serainya itu. Jadi nanti dia pas digoreng jadi kayak kremes-kremes gitu loh teman-teman. Jadi kayak kriuk, bumbu serainya itu jadi enak gitu kan, kalau misalnya nggak yang terlalu halus banget untuk si perbumbuannya ini. Nah ini udah selesai di blender, jadi langsung aja ditumpahin bumbunya ini ke dalam ayamnya. Dan ini juga aku mau tambahin sedikit kunyit, bubuk ketumbar, dan juga lada bubuk. Pokoknya dikira-kira aja. Dan jangan lupa juga dikasih garam sedikit. Terus kalau mau dikasih kaldu ayam ataupun juga kaldu jamur boleh ya teman-teman, sesuai selera aja sih untuk bumbu perasanya. Dan ini juga dikasih tepung maizena sedikit dan juga tepung terigu sedikit, supaya apa ya, jadi biar dia itu untuk pertepungannya ini ngikat si bumbunya itu nempel ke bagian ayam-ayamnya gitu loh teman-teman. Jadi ya sedikit aja lah pokoknya, mungkin sekitar setengah sendok makan aja sih ini tuh dikasih. Terus itu jangan lupa diaduk sampai rata ya teman-teman ke seluruh bagian ayamnya, dan nanti tinggal didiamin aja beberapa menit dulu supaya perbumbuannya itu ngeresap ke ayamnya, baru nanti langsung digoreng. Dan ini lanjut lagi untuk rebusan air, si percabeannya udah mendidih, jadi ya udah aku langsung masukin aja untuk percabeannya. Dan ini sekalian nunggu rebusan cabenya itu mateng sama ayamnya lagi didiamin. Jadi aku sambi aja ya teman-teman dengan nyusunin perpiringan ke rak piring.
karena juga di sini aku mau nyambi langsung nyuci piring-piring kotor gitu kan. Ada beberapa yang tadi siang habis makan sama Ralin itu emang belum langsung aku cuci. Jadi di sini mau aku sambi aja supaya pekerjaan di sore ini itu cepat terselesaikan dan akunya juga cepat bisa mandi, ngurus Ralin juga lagi nanti kan. Kalau udah sore ini apa ya, kayak lumayan padat juga sih ya teman-teman menurut aku jadwal ibu-ibu. Pokoknya kalau udah pagi, sore, aduh itu tuh kayak ya padat-padatnya ya kan untuk pekerjaan rumah tangga yang harus dikerjain gitu. Jadi makanya ya sepintar-pintarnya kita aja gitu kan untuk memultifungsikan dua tangannya kita ini supaya pekerjaan kita itu cepat selesai dan kitanya juga cepat santai ya kan. Nah ini selagi nunggu juga untuk percabeannya tadi selesai aku angkat karena masih panas, jadi ya udah nyambi lagi untuk nyuciin per piring-piringan yang ada beberapa yang kotor. Karena kalau misalnya kayak kayak numpuk-numpuk banyak itu jadi PR sendiri ya kan untuk nyucinya kalau misalnya kebanyakan. Jadi kalau pas lagi ada sedikit dan waktunya juga longgar seperti ini masih bisa disambi, ya udah disambi aja gitu untuk pekerjaan lainnya. Ini aku balik cerita dulu ya teman-teman, ke cerita yang tadi aku nggak masak sayur kan, cuma masak perlaukan aja sama sambal. Jadi ujung-ujungnya pas makan malam itu akhirnya aku masak mie, dikarenakan waktu aku tadinya sih cuman pengen beli kerupuk gitu kan untuk teman makan mie-nya, dan ternyata aku tuh kayak sekalian aja deh gitu beli mie juga gitu kan. Dan sampai rumah ternyata suami tuh ngelihat ada mie malah nyuruh masak mie gitu ya untuk kuahnya. Jadi alhasil ya makan malamnya itu pakai mie ya teman-teman ujung-ujungnya gitu. Tapi nggak masalah lah ya, nggak sering-sering juga gitu kan, sesekali ya nggak apa-apa gitu. Kalau untuk si Ralin, kalau untuk yang tuanya sih ya mau beberapa kali juga ya nggak masalah ya kan, karena ya bisa dibilang memang itulah terkadang kalau lagi nggak ada apa-apa ya makannya pakai mie kan, nggak bisa dipungkiri lah ya. Penolong banget kalau yang namanya mie itu kalau pas lagi nggak ada apa-apa. Nah lanjut lagi ya teman-teman, jadi di situ tadi aku udah mulai goreng si ayamnya, dan itu untuk ayamnya sih 2 kali goreng karena kalau mau sekalian nggak cukup. Sebenarnya sih untuk pancinya cukup ya, cuman untuk minyaknya yang nggak cukup. Jadi itu tuh minyak yang tadi siang aku habis goreng ayam juga nggak aku salin-salin, memang sengaja aku biarin gitu kan karena pengen masak lagi di sore ini. Jadi ya udah pakai yang ada aja gitu. Dan juga memang untuk minyaknya itu nggak aku tambahin lagi ya teman-teman, jadi memang benar-benar sisa dan bekas aku masak yang tadi siang aja yang aku pakai. Dan ini lanjut lagi untuk ngulek si cabe ijonya. Jadi untuk ngulek si cabe ijonya jangan terlalu halus sih ya, biar masih ada teksturnya gitu, enak. Dan aku udah pakein garam, penyedap, terus itu aku juga tambahin gula merah sedikit dan nanti gula putih juga sedikit kalau dirasa kurang gitu untuk si rasa manisnya. Dan ini udah selesai, jadi ya udah aku beralih dulu untuk ke gorengan ayamnya. Selesain dulu untuk gorengan ayamnya, nanti habis selesai ayamnya digoreng dan pakai penggorengan yang sama aja buat goreng untuk masakin maksudnya si sambal ijonya. Dan ini singkat cerita untuk yang gorengan pertama udah mateng, jadi ya udah lanjut untuk ke gorengan yang kedua. Dan di sini untuk goreng-goreng yang kedua ini aku sambil lagi dengan akunya itu mandiin Ralin ya teman-teman, karena kan ini memang udah kebetulan sore banget. Ralinnya sih juga kebetulan bangun tidur siangnya itu kesorean ya kan, jadi makanya baru juga aku mandiin dianya buru-buru sebelum keburu senja, karena agak hawa itu kalau di tempat aku tuh kayak mendung-mendung berangin gitu kan, jadi kasihan juga kalau misalnya mandinya itu kelewatan senja, nanti takutnya masuk angin. Jadi makanya buru-buru aku nyambi lagi dengan mandiin si Ralin dan ngurusin Ralin, pakein baju dan lain sebagainya dianya. Jadi Ralin udah aman, baru lanjut lagi ke pekerjaan aku yang di dapur ya teman-teman. Jadi pokoknya harus benar-benar digunain lah ya, kalau misalnya udah waktu mepet itu 2
membuat tangan kita ini harus ya itu tadi harus multifungsi lah pokoknya gitu. Dan ini juga alhamdulillah untuk ayamnya udah mateng semua, jadi udah aku salin juga ke wadah. Terus tadi juga ya teman-teman, pas lagi proses akunya itu goreng ayam, itu tuh beneran pas satu rumah itu bau dari aroma gorengan ayam itu bener-bener wangi ya teman-teman. Jadi aroma dari bumbu serehnya itu kayak apa ya, kayak keluar banget lah pokoknya, bener-bener wangi untuk ayam goreng sereh ini. Jadi kalau teman-teman misalnya pengen juga coba deh, atau misalnya kurang jelas sama resepnya bisa cari deh ya teman-teman di YouTube ataupun di Instagram gitu. Dan ini alhamdulillah juga singkat cerita ya teman-teman, untuk si sambal ijonya udah mateng, jadi udah selesai deh untuk masak aku kali ini. Bener-bener simple banget, nggak ada sayur ya kan. Udah selesai masak, untungnya aku tuh ngecek nasi gitu kan, ingat kalau belum ada masak nasi. Dan ada sih sisa nasi yang ada di panci itu, cuman emang sisa sedikit ya kan, jadi memang harus banget masak, jadi makanya buru-buru dulu masak nasi gitu ya teman-teman. Jangan nanti pas kejadian gitu ya, pernah kejadian kayak iya-iyanya mau makan gitu kan, lauk dan sayur udah siap, nggak taunya nasinya nggak ada gitu ya. Aku pernah deh gitu ya teman-teman, karena kelupaan ngecek nasi ya kan, jadinya alhasil pas iyanya mau makan nasinya malah belum dimasak atau belum mateng gitu. Jadi ini untungnya aku ingat, dan ya udah langsung aja tadi aku nyuci beras dan langsung aku masak nasinya. Dan terus di sini aku berberes juga seperti biasa untuk di bagian meja kompor. Dan udah selesai di meja kompor, ya udah tinggal lanjut nyapu-nyapu juga di bagian dapur. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu untuk kegiatan aku di video kali ini. Buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa juga untuk bantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video, mohon dimaafkan. Semoga juga sedikit banyaknya di video kali ini bisa menginspirasi. Dan ingat, buanglah buruknya dan ambillah sisi baiknya di setiap video yang aku share. Dan sampai jumpa lagi di video-videoku selanjutnya. Assalamualaikum. Bye-bye.